Sudah lambatnya penetapan tersangka membuat penasaran dan curiga. Kayaknya ada apa-apa nih di balik kasus ini. Brigadir J dibunuh oleh para ajudannya karena atas dasar iri. Ibu Putri dalam pemeriksaan surekeh tetap mengatakan bahwa Brigadir J melakukan pelecehan. Mulai dari pertanyaan, mengapa kasus Ferdy Sambo ini sangat menarik dan membuat banyak pergunjingan di masyarakat. Kemudian, mengapa kasus yang awal mulanya disebut sebagai kasus tembak-menembak antar polisi ini bikin kehebohan yang nggak ada hentinya, terus-menerus. Pertanyaan yang lain, mengapa masyarakat semakin membuat reka-reka dan berspekulasi atas kasus Ferdy Sambo ini melalui versi masing-masing. Nah, biar nggak ketinggalan membahas tentang kasus ini, yuk bantu channel ini untuk subscribe, komen, dan aktifkan belnya agar saya bisa terus mengupdate terus kasus besar ini. Sejak awal munculnya kasus Ferdy Sambo, sesungguhnya masyarakat sudah menunjukkan sikap skeptis dan curiga karena dipenuhi dengan kejanggalan-kejanggalan. Dan tidak hanya itu, kita juga terus disuguhi dalam tanda kutip drama yang semakin dramatis dan mengasihkan. Awalnya kasus ini diungkap dan menarik perhatian ketika keluarga Brigadir J diperlakukan oleh polisi dengan cara yang agak aneh dan janggal dan tidak masuk akal. Yaitu ketika jenazah Brigadir J dikirim polisi ke rumah orang tua Brigadir J di Jambi. Nah, orang semakin penasaran karena di sisi lain polisi juga lambat menetapkan tersangka. Padahal jelas-jelas ada orang yang dibunuh dan ada orang yang terbunuh. Logikanya yang membunuh lain jadi tersangka. Memang bisa sih orang yang membunuh di kasus Sambo ini awal mulanya dianggap sebagai tindakan yang membela diri dalam kondisi terdesak. Tapi ingat, banyak kasus yang kita temui di tengah masyarakat yang membunuh dan ada yang dibunuh. Secepat kilat polisi langsung menetapkan tersangka pembunuhannya gara-gara dengan alasan membela diri dan kondisi terdesak. Padahal kita tahu kan, masyarakat itu membunuh karena dalam kondisi terdesak dan dalam kondisi membela diri. Contoh yang terbaru tuh, pada bulan April tahun ini, seseorang bernama Murtede alias Amak Sinta yang membunuh 2 begal dari 4 begal yang membegalnya. Dalam hitungan jam, polisi Polres Lombok Tengah menetapkan Murtede menjadi tersangka. Cepat sekali, hitungan jam. Kasus lain yang bisa kita pakai sebagai contoh, yang tidak kalah kontroversialnya juga, yaitu di awal tahun ini, di persidangan sih. Ada seorang anak berusia 17 tahun
dari Malang Jawa Timur membunuh 4 begal karena membela pacarnya yang akan diperkosa. Membunuh karena begal itu mau memperkosa pacarnya. 4 begal sekaligus. Nah, tragisnya di dalam persidangan jaksa menuntut bocah itu sebagai pembunuh berencana. Dibegal tapi sebagai pembunuh berencana. Dan kita tahu ancamannya, hukuman seumur hidup. Tragisnya, eksepsi pengacara ditolak hakim. Akhir dari peristiwa ini, akhirnya anak divonis hukuman pembinaan selama 1 tahun. Masih ada satu kasus lain lagi yang terjadi di Bekasi. Seorang pemuda berusia 19 tahun bernama Muhammad Irfan membunuh begal karena begal akan merampas handphone temannya. Kejadian ini sih terjadi tahun 2018. Dan pada waktu itu Menko Polhukam meminta agar status tersangka Irfan dicabut. Itu tadi contoh-contoh kasus pelaku pembunuhan atas pertimbangan membela diri dan kondisi terdesak. Nah, sementara kasusnya di kasus Ferdy Sambo ini nggak jauh berbeda, sama saja. Kondisi membunuh, membela diri karena terdesak. Tapi kita harus menunggu berhari-hari polisi menetapkan Barada E sebagai tersangka. Sudah lambatnya penetapan tersangka membuat penasaran dan curiga. Kayaknya ada apa-apa nih di balik kasus ini. Nggak berhenti sampai di situ juga. Masyarakat kembali disuguhi oleh sebuah berita yang sangat spekulatif, yaitu bahwa di rumah Ferdy Sambo, di bunkernya ada uang 900 miliar. Nyaris 1 triliun. Kalau buat beli gorengan, berapa banyak gitu. 900 M di bunker. Itu spekulatif, berita spekulatif. Artinya, semua yang dibeberkan itu menandakan bahwa kejadian ini amat sangat diminati oleh masyarakat. Sehingga banyak bumbu-bumbu yang dikembangkan oleh masyarakat. Dan yang lebih penting lagi, sampai sekarang peristiwa kasus ini masih merupakan peristiwa yang menyimpan banyak misteri. Apa sih motif pembunuhan ini? Memang sudah dibeberkan oleh beberapa versi bahwa kasus ini adalah kasus diawali dengan pelecehan Brigadir J terhadap Ibu Putri yang kemudian mengakibatkan sang suami harga dirinya terkoyak dan membunuh Brigadir J. Dan berita terakhir kita tahu Ibu Putri dalam pemeriksaan surekeh tetap mengatakan bahwa Brigadir J melakukan pelecehan. Atau kita lihat di awal kasus Brigadir J, pengacara Brigadir J ini sempat berspekulasi bahwa Brigadir J dibunuh oleh para ajudannya karena atas dasar iri. Brigadir J ini dalam pemberitaan disebutkan bahwa dia menjadi kesayangan keluarga Sambo. Masuk akal dalam konteks spekulasi. Mengapa kasus ini menjadi sesuatu yang menarik berhari-hari, berminggu-minggu, sebulanan ini malah, dan sempat menenggelamkan kasus penyalahgunaan dana masyarakat puluhan miliar oleh ACT, Aksi Cepat Tanggap. Ada beberapa analisis yang
bisa dipakai sebagai faktor penyebab kasus ini menjadi menarik bagi masyarakat. Satu, semua hal yang berkaitan dengan polisi itu selalu menarik masyarakat. Ingat kasus cicak versus buaya, kasus KPK versus polisi, kasus yang besar dan bahkan ada 2 versi. Terus ada kasus polisi, oknum polisi yang terlibat dalam narkoba. Bahkan akhir-akhir ini kita tahu di Kerawang seorang kasat serse diduga sebagai bandar narkoba. Dan masih banyak kasus lain seperti kenakalan oknum polisi di jalanan. Ya intinya sih, polisi adalah lembaga yang sangat dekat dengan masyarakat. Kedekatan, proximity, ini yang membuat kita mudah memahami kelakuan yang benar atau kelakuan yang melenceng oleh polisi. Faktor kedua, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi dari tahun ke tahun belum juga beranjak membaik. Juga menjadi indikasi setiap kesalahan yang dilakukan polisi pasti akan direspon cepat dan menjadi pergunjingan di tengah masyarakat. Ketiga, seks dan pembunuhan. Itu sebuah peristiwa atau kasus yang sangat mudah dicerna oleh masyarakat. Makanya film-film yang laris ditonton itu adalah biasanya ada unsur bumbu-bumbu seks, ada pembunuhan. Dalam rumusan berita yang sering terjadi di Indonesia, di media mainstream, itu berita-berita yang diminati masyarakat adalah yang berkaitan dengan darah, pembunuhan, dan ada wanita, dan unsur percintaan, dan perselingkuhan. Faktor keempat, kasus yang janggal atau kasus yang misterius. Ini juga menjadi pemicu bagi masyarakat, menimbulkan orang penasaran. Apalagi kejanggalan itu sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh polisi. Udah klop. Itulah kawanku, faktor-faktor yang membuat kasus tembak-menembak di rumah dinas Freddy Sambo ini menjadi amat menarik buat masyarakat. Apakah kalian mempunyai pendapat lain atau mau menyanggahnya? Silahkan. Kalian komen di bawah ini. Terima kasih kalian sudah bersedia menonton channel ini sampai selesai.